Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur diberikan nikmat kesehatan sehingga pada hari ini bisa bersama-sama mengikuti peringatan Hari Pendidikan Nasional yang diselenggarakan secara digital jarak jauh. Alhamdulillah nikmat sehat kita rasakan, insya Allah ini menjadi sebuah peringatan yang memberikan hikmah bagi kita semua. Pertama, atas nama Pemprov DKI Jakarta, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang sudah terlibat langsung dalam memajukan pendidikan di Jakarta. Kita semua menyadari bahwa pendidikan adalah kunci untuk meraih masa depan, kunci untuk perubahan masyarakat, bahkan pada saat kita sedang menghadapi masa tantangan seperti sekarang ini, hasil pendidikan menunjukkan betapa masyarakat merespon situasi COVID. Kita perhatikan dampak pada masyarakat berbeda-beda. Karena itu ini menjadi peringatan kepada kita untuk makin meningkatkan kualitas pendidikan kita. Kita menyadari ketika kita berhadapan dengan permasalahan COVID-19 ini, berhadapan dengan problem yang sumbernya tidak nampak. Kita tidak nampak virusnya, kita hanya nampak satu persatu ketika orang merasakan sakit, lalu masuk rumah sakit, ada yang sembuh, ada yang terpaksa tidak bisa ditolong dan wafat. Di sini kita mengirimkan pesan kepada semuanya untuk melakukan pembatasan interaksi. Dan ketika permasalahan yang kita hadapi tidak terlihat, tidak semua bisa memahami. Sebagian menganggap ini sebagai sesuatu yang ringan. Karena itulah tadi saya sampaikan, betapa pendidikan itu penting sekali. Betapa pendidikan itu bukan soal angka di dalam prestasi ujian, tapi pendidikan adalah penumbuhan karakter. Pendidikan adalah kemampuan untuk mewujudkan perilaku hidup yang baik, pribadi yang berkarakter. Pada akhirnya, pendidikan bukan soal angka di atas kertas. Pendidikan adalah soal tumbuhnya pribadi berkarakter, dan karakter itu tentu saja lengkap yang di sana memunculkan perilaku masyarakat. Kali ini kita memperingati Hari Pendidikan di saat bulan suci Ramadan. Ini menambah juga pada kita pesan double. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan training, bulan pelatihan untuk pengendalian hawa nafsu, bulan untuk pelatihan peningkatan ketakwaan. Karena itulah peringatan Hari Pendidikan di bulan pendidikan menjadi memiliki makna yang 2 kali lipat. Bapak Ibu sekalian saya hormati, di dalam perjalanan waktu 365 hari setahun, ada hari-hari yang diperingati. Sesungguhnya peringatan itu diambil dari kata memang ingat. Ini untuk mengingatkan. Ini adalah sebuah peringatan sehingga kita semua menjalani peringatan ini harus lebih dari sekedar ritual tiap tahunan. Sebuah ritual yang diselenggarakan oleh komunitas pendidikan, diikuti oleh komunitas pendidikan, kemudian dirasakan oleh komunitas pendidikan. Kita harus membuat peringatan ini menjadi kegiatan mengingatkan seluruh komponen masyarakat di Jakarta bahwa kita memiliki kepentingan amat besar untuk meningkatkan mutu pendidikan di kota kita. Dan itu artinya kita semua harus mau ambil tanggung jawab. Bagi jajaran yang berseragam, kita semua yang bertugas di Pemprov DKI,
Artinya kita mendapatkan amanat dari negara untuk menyelenggarakan pendidikan yang sebaik-baiknya. Dinas Pendidikan dan seluruh jajaran ke bawah namanya bukan dinas persekolahan, tapi namanya dinas pendidikan. Karena itu yang dikelola adalah pendidikan, bukan sekedar persekolahan. Dan di situ ada aspek orang tua, ada aspek peserta didik, ada aspek guru, ada aspek infrastruktur, dan lain sebagainya. Ini harus kita sadari sama-sama. Kemudian yang berikutnya adalah komponen masyarakat. Banyak pribadi-pribadi yang memiliki jiwa untuk memajukan pendidikan. Mereka ada yang bekerja sama dengan pemerintah, ada yang bekerja mandiri. Saya ingin sampaikan kepada seluruh jajaran, mari kita dukung mereka, ajak kolaborasi, ajak kerjasama. Karena memajukan pendidikan sesungguhnya adalah tanggung jawab kita semuanya. Ketika ada pribadi-pribadi di masyarakat yang memilih untuk ikut serta memajukan pendidikan, harus kita pandang sebagai partner, sebagai mitra yang meringankan tugas konstitusional yang diembankan kepada kita. Tidak boleh kita melihat mereka sebagai kompetitor, tidak boleh kita melihat mereka sebagai merepotkan. Justru mereka hadir ikut memajukan pendidikan di kota kita. Itulah sebabnya kolaborasi harus dibangun. Tapi kolaborasi itu harus dimulai dengan komunikasi. Dari komunikasi ada interaksi, dari interaksi lalu kemudian muncullah kerja bersama. Bapak Ibu sekalian, para peserta upacara digital yang saya hormati. Kita tahu persis bahwa tanggal 2 Mei adalah hari lahir Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro. Karena itu dalam kesempatan ini, mumpung sebagian dari kita belajar dari rumah, bekerja dari rumah, saya ingin mengajak kepada semuanya. Sudahkah kita membaca tulisan, pikiran, karya Ki Hajar Dewantoro? Kalau kita mendengar kata Ki Hajar Dewantoro, biasanya yang muncul adalah simbol Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang tulisannya Tutwuri Handayani. Kalaupun mau ditambah, biasa ditambah Ing Arso Sungkulodo, Ing Madyo Mangunkarso, kemudian Tutwuri Handayani. Tapi sesungguhnya pernahkah kita membaca buku tulisan Ki Hajar Dewantoro? Buku-buku itu bila kita baca akan membukakan perspektif kita betapa seorang Ki Hajar Dewantoro di tahun 20-an, tahun 30-an sudah menuliskan prinsip-prinsip pendidikan modern yang memajukan, yang mencerdaskan, yang saat ini dalam kenyataannya sekolah kita, rumah kita, lingkungan kita tak selalu mencerminkan konsep-konsep itu. Ki Hajar Dewantoronya kita rayakan sebagai hari pendidikan, itu hari kelahirannya. Tapi pikirannya malah tidak banyak dibaca. Karena itu saya ingin mengajak kepada semuanya, apalagi di saat kita banyak bekerja dari rumah, para guru semua baca lengkap semua tulisan Ki Hajar Dewantoro yang sudah ada dalam bentuk buku. Dari bacaan itu, nanti kita akan menyaksikan betapa miripnya apa yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantoro dengan apa yang diajarkan oleh sekolah-sekolah di negara-negara yang pendidikannya dianggap maju. Dan ini juga yang diselenggarakan di sekolah-sekolah di Jakarta yang saat ini dianggap maju. Sekolah-sekolah itu, di Jakarta banyak sekolah-sekolah itu, melaksanakan apa yang ditulis oleh Ki Hajar Dewantoro. Karena itu jangan sampai kita memperingati hari kelahirannya, tapi kita tidak membaca tulisannya. Apalah arti sebuah peringatan kelahiran kalau kita tidak membaca? Karena itu saya minta pada kepala dinas, wajibkan semua membaca, Bu Kadin, sehingga semua mengetahui apa yang seharusnya ada di dalam pendidikan kita.
diksi yang digunakan masih diksi lama. Tapi pikiran yang terpancar dalam diksi lama itu adalah pikiran-pikiran baru yang masih relevan sampai dengan hari ini. Saya mengajak kepada semuanya, mari kita pastikan itu berjalan dengan baik. Yang berikutnya, hari-hari ini adalah hari-hari serba jarak jauh. Upacara saja kita selenggarakan secara digital seperti ini. Tidak berinteraksi secara fisik dari dekat. Karena itu, saya ingin mengajak kepada semuanya untuk melihat momentum ini sebagai kesempatan melakukan transformasi. Bagi pendidik yang selama ini tidak akrab dengan teknologi, karena semuanya serba berinteraksi langsung, mulai sekarang manfaatkan ini untuk belajar secara lengkap. Dan kemudian proses belajar mengajar pun membutuhkan teknik-teknik yang agak berbeda, sehingga tetap menarik, sehingga tetap menyenangkan, sehingga peserta didik yang terlibat dalam proses belajar jarak jauh tidak merasa bosan dan tidak merasa kehabisan aktivitas. Apakah ini mudah? Mudah dikatakan, tidak mudah dijalankan. Ini betul-betul menantang bagi semua pendidik di seluruh dunia. Ini bukan hanya kita di Jakarta yang mengalami, tapi di seluruh dunia yang hari ini sedang menghadapi wabah pandemi, merasakan tantangan yang sama. Karena itu, saya mengajak kepada semua, jangan mencoba untuk menyelesaikan masalahnya sendirian. Lihatlah praktek-praktek terbaik yang pernah dilakukan di berbagai tempat di seluruh dunia. Ambil pengalaman mereka, gunakan untuk di Jakarta. Dengan cara seperti itu, kita tidak perlu melakukan yang biasa disebut reinventing the wheel. Mencoba untuk mencari solusi, sebenarnya solusi itu sudah ditemukan di tempat lain. Yang perlu kita lakukan adalah perbanyak kegiatan seperti ini dengan berbagai tempat di dunia untuk mengambil praktek-praktek terbaik. Termasuk juga dari sekolah-sekolah yang berhasil memanfaatkan teknologi untuk belajar jarak jauh. Bapak Ibu sekalian saya hormati, peristiwa yang kita alami pandemi ini adalah peristiwa yang tidak terjadi dalam 1, 2, 3 dekade. Terakhir terjadinya pandemi sekitar 1 abad yang lalu. Saya ingin kita semua memandang ini sebagai sebuah peristiwa kemanusiaan di mana generasi kita ditakdirkan untuk memiliki pengalaman itu. Tidak banyak generasi manusia dihadapkan pada pengalaman seunik seperti ini. Ini tentu penuh dengan tantangan, tapi kita ambil hikmahnya bahwa kita adalah generasi manusia yang ditakdirkan untuk dapat pengalaman itu. Artinya apa? Perbanyak terobosan-terobosan. Lakukan segala macam kegiatan yang mungkin untuk bisa membuat suasana berat yang sedang kita hadapi terasa lebih ringan. Dan ini adalah tanggung jawab yang kita emban sama-sama. Karena kita berada di dunia pendidikan, maka lakukan terobosan-terobosan itu saat ini. Saya percaya, insya Allah bangsa kita akan bisa melewati tantangan pandemi ini dengan baik. Bangsa kita sudah melewati berbagai macam tantangan dan berhasil. Insya Allah kali ini pun bangsa kita akan bisa melewati ini semua dengan baik. Dan umat manusia sedunia juga akan bisa menghadapi ini dengan baik. Sebagaimana kita pernah menghadapi pandemi-pandemi di masa-masa generasi orang tua kita. Saya ingin sampaikan kepada semua pesan terakhir, kita ingin masa jaga jarak ini bisa segera tuntas. Dan itu artinya penularan menurun. Saya berharap kepada semua, mari kita lebih disiplin jaga jarak, disiplin berinteraksi, dan ingatkan kepada semua, jangan lupa untuk selalu membawa masker. Masker ini nampaknya sederhana, tapi ini akan bisa membantu kita untuk mengurangi potensi penularan.
Jadi saya minta kepada semuanya, gunakan masker kapan saja, di mana saja. Begitu keluar dari rumah, siapkan maskernya. Nampaknya ini sederhana, seperti saya katakan tadi, tapi di balik penggunaan masker ini ada kerja kolektif untuk mengurangi penularan. Insya Allah kita segera terbebas dari pandemi COVID-19, bisa kembali berkegiatan seperti semula. Saya doakan ibu bapak semuanya selalu sehat, menjalankan ibadah puasa dengan baik, dimudahkan dalam semua urusannya, dan insya Allah ini akan memberikan hikmah yang besar pada kita semua. Kepada seluruh pegiat pendidikan, saya ucapkan terima kasih. Kepada semua yang telah mengabdi untuk memajukan pendidikan, kami ucapkan terima kasih. Semoga yang dicatat sebagai amal soleh, amal jariah yang akan dibalas dengan pahala tak henti dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah janjinya, sampai meninggal pun ilmu yang bermanfaat akan menjadi pengalir pahala tanpa henti. Salam hangat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.